Seorang pria duduk sendirian di kamarnya, menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Dia baru saja ditolak untuk kesekian kalinya, dan setiap penolakan terasa seperti pukulan yang menghancurkan harga dirinya. Tapi tunggu, ada sesuatu yang sangat penting yang tidak pernah diajarkan kepada kita tentang hubungan dan ketertarikan. Kaisar Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita, bukan pada validasi dari orang lain. Hari ini saya akan membongkar rahasia yang telah tersembunyi selama ribuan tahun, tentang bagaimana filosofi Stokisme dapat mengubah cara Anda memahami diri sendiri dan hubungan Anda dengan orang lain. Apa yang akan saya bagikan hari ini akan menantang semua yang pernah Anda yakini tentang ketertarikan dan koneksi manusia. Mari kita mulai dengan kebenaran yang brutal namun membebaskan. Sebagian besar pria gagal dalam membangun koneksi mendalam bukan karena mereka tidak cukup menarik, tidak cukup kaya, atau tidak cukup romantis. Mereka gagal karena mereka telah kehilangan hal yang paling mendasar, yaitu kendali atas diri mereka sendiri. Mereka telah menyerahkan kekuatan internal mereka kepada opini, persetujuan, dan validasi dari orang lain. Ini adalah kebalikan total dari ajaran Stokisme. Epictetus, yang dulunya adalah seorang budak namun menjadi salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika kita menyadari apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Sekarang dengarkan ini dengan sangat seksama karena ini akan mengubah seluruh permainan Anda. Ketertarikan sejati tidak pernah dibangun dari posisi kebutuhan atau kekurangan. Ketertarikan yang mendalam dan autentik lahir dari kelengkapan, dari seseorang yang sudah utuh dalam dirinya sendiri. Ketika Marcus Aurelius memimpin Roma, dia tidak membutuhkan pujian dari siapapun untuk merasa berharga. Dia tahu siapa dia tahu apa yang dia perjuangkan, dan dia tidak goyah oleh opini publik. Kualitas ini, kualitas keteguhan internal ini, adalah magnet yang paling kuat dalam dinamika manusia. Rahasia pertama yang perlu Anda pahami adalah konsep keutuhan internal atau self-sufficiency. Dalam Stokisme, ini disebut autarkeia. Ini bukan tentang menjadi dingin atau jarak. Ini tentang memiliki pusat gravitasi yang kuat dalam diri Anda sendiri sehingga Anda tidak terguncang oleh setiap angin yang bertiup. Bayangkan seseorang yang kebahagiaan, kepercayaan diri, dan nilai dirinya bergantung sepenuhnya pada persetujuan orang lain. Orang ini seperti perahu tanpa jangkar, terombang-ambing oleh setiap gelombang. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang tahu siapa dia, yang memiliki prinsip yang jelas, yang kebahagiaannya berasal dari dalam. Orang manakah yang lebih menarik? Orang manakah yang memancarkan energi yang membuat orang lain ingin berada di dekatnya? Ketika Anda memiliki keutuhan internal ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda berhenti mengejar, dan Anda mulai menarik. Anda berhenti mencoba membuktikan nilai Anda, dan orang lain mulai melihatnya dengan sendirinya. Ini bukan manipulasi atau permainan psikologis. Ini adalah hasil alami dari menjadi seseorang yang telah mengerjakan dirinya sendiri, yang telah membangun karakter yang kuat, yang telah belajar untuk menghargai dirinya sendiri tanpa bergantung pada validasi eksternal. Seneca, filsuf Stoik lainnya, pernah berkata bahwa tidak ada angin yang menguntungkan bagi kapal yang tidak tahu kemana harus pergi. Ketika Anda tahu siapa Anda dan kemana Anda pergi dalam hidup, Anda menjadi seperti mercusuar dalam kegelapan, dan orang-orang secara alami tertarik pada cahaya itu. Sekarang rahasia kedua ini bahkan lebih mendalam dan lebih kuat. Ini tentang kehadiran sejati atau present moment awareness. Sebagian besar pria ketika berinteraksi dengan wanita yang mereka sukai, sebenarnya tidak benar-benar hadir. Pikiran mereka dipenuhi dengan kekhawatiran tentang apa yang harus dikatakan selanjutnya. Apakah mereka membuat kesan yang baik? Apakah mereka akan ditolak? Bagaimana cerita ini akan berakhir? Mereka ada di mana-mana kecuali di saat ini. Dan ketidakhadiran ini, ketidakmampuan untuk benar-benar terhubung di momen sekarang ini, adalah pembunuh ketertarikan yang paling mematikan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa kesempurnaan karakter adalah ini, menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah yang terakhir, tanpa kegelisahan, tanpa kelambanan, tanpa kemunafikan. Ketika Anda benar-benar hadir,
Ketika Anda tidak terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam komunikasi Anda. Anda mendengar dengan lebih dalam, Anda merespons dengan lebih autentik, Anda membuat koneksi yang lebih bermakna. Orang bisa merasakan ketika seseorang benar-benar hadir dengan mereka, dan itu adalah hadiah yang sangat langka dan berharga di dunia yang penuh dengan distraksi ini. Pikirkan tentang percakapan terakhir yang benar-benar memorable yang Anda miliki. Kemungkinan besar, orang yang Anda ajak bicara benar-benar mendengarkan Anda, benar-benar hadir, tidak hanya menunggu giliran mereka untuk berbicara. Mereka membuat Anda merasa dilihat, didengar, dipahami. Ini adalah kekuatan kehadiran sejati. Dalam konteks ketertarikan dan koneksi, kemampuan untuk benar-benar hadir, untuk melepaskan semua agenda dan ekspektasi dan hanya berada di saat ini, adalah salah satu kualitas yang paling menarik yang bisa Anda miliki. Tapi bagaimana Anda mengembangkan kehadiran ini? Stokisme mengajarkan praktik yang sangat spesifik. Mulailah dengan memperhatikan pikiran Anda. Ketika Anda menyadari bahwa pikiran Anda telah melayang ke masa depan atau masa lalu, dengan lembut bawa kembali ke saat ini. Perhatikan napas Anda, perhatikan sensasi tubuh Anda, perhatikan detail kecil dari momen yang sedang Anda alami. Ini bukan hanya latihan spiritual yang samar-samar, ini adalah keterampilan praktis yang akan mengubah kualitas setiap interaksi Anda. Dan sekarang kita sampai pada rahasia ketiga, yang mungkin paling kontraintuitif namun paling powerful. Ini adalah paradoks ketidakmelekatan atau non-attachment. Dengarkan ini dengan seksama karena ini adalah tempat di mana kebanyakan orang benar-benar salah paham. Ketidakmelekatan bukan berarti tidak peduli, bukan berarti dingin, bukan berarti apatis. Ketidakmelekatan berarti Anda menginvestasikan usaha Anda sepenuhnya tetapi Anda tidak terikat pada hasil tertentu. Anda melakukan yang terbaik dan kemudian melepaskan kebutuhan untuk mengontrol bagaimana segala sesuatunya akan berjalan. Marcus Aurelius menghadapi ini setiap hari. Dia membuat keputusan yang mempengaruhi jutaan orang, namun dia tahu bahwa pada akhirnya, dia tidak bisa mengontrol hasil dari setiap keputusan. Dia bisa mengontrol niatnya, dia bisa mengontrol usahanya, dia bisa mengontrol karakternya, tetapi hasil akhirnya seringkali berada di luar kontrolnya. Dan dalam menerima ini, dia menemukan kedamaian yang luar biasa. Dia menulis bahwa kita harus melakukan apa yang tepat dan menerima apa yang terjadi dengan ketenangan. Dalam konteks hubungan dan ketertarikan, ini mengubah segalanya. Ketika Anda mendekati interaksi dengan energi ketidakmelekatan yang sehat, Anda membebaskan diri Anda dari hasil yang spesifik. Anda tidak berinteraksi dengan agenda tersembunyi untuk membuat seseorang menyukai Anda, untuk mendapatkan nomor telepon, untuk mencapai tujuan tertentu. Anda berinteraksi karena Anda menikmati koneksi manusia itu sendiri, terlepas dari kemana arahnya. Dan ironinya, ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk hasil tertentu, Anda sebenarnya menjadi jauh lebih menarik karena Anda tidak memancarkan energi kebutuhan atau agenda. Pikirkan tentang perbedaan energi antara seseorang yang berkata dalam hatinya saya benar-benar perlu membuat orang ini menyukai saya versus seseorang yang berkata saya akan menjadi diri saya yang terbaik dan menikmati interaksi ini, apapun yang terjadi. Energi mana yang lebih menarik? Energi mana yang membuat orang merasa nyaman dan ingin membuka diri? Jawabnya jelas. Ketidakmelekatan yang paradoks ini menciptakan ruang di mana koneksi autentik bisa berkembang karena tidak ada tekanan, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada manipulasi. Epictetus mengajarkan murid-muridnya bahwa kita harus membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Anda bisa mengontrol bagaimana Anda menampilkan diri, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, seberapa autentik Anda, seberapa hadir Anda. Tetapi Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain akan merespons Anda. Anda tidak bisa mengontrol apakah mereka akan tertarik pada Anda. Anda tidak bisa mengontrol apakah hubungan akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Dan ketika Anda benar-benar menerima ini, beban yang luar biasa terangkat dari bahu Anda. Bayangkan hidup tanpa kebutuhan konstan untuk validasi, tanpa ketakutan akan penolakan, tanpa kecemasan tentang apakah Anda cukup baik.
Ini bukan fantasi, ini adalah realitas yang hidup oleh para praktisi Stokisme. Mereka memahami bahwa nilai mereka tidak ditentukan oleh respon orang lain terhadap mereka. Nilai mereka adalah intrinsik, berasal dari karakter mereka, dari usaha mereka untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip mereka, dari pertumbuhan berkelanjutan mereka sebagai manusia. Sekarang mari kita bicarakan tentang bagaimana ketiga rahasia ini bekerja bersama dalam praktik kehidupan nyata. Ketika Anda memiliki keutuhan internal, Anda hadir sepenuhnya, dan Anda tidak terikat pada hasil. Anda menciptakan sesuatu yang sangat langka dan berharga, yaitu ruang aman untuk koneksi autentik. Orang-orang bisa merasakan bahwa Anda tidak mencoba mengubah mereka, tidak mencoba mendapatkan sesuatu dari mereka, tidak memainkan permainan. Mereka merasakan bahwa Anda nyaman dengan diri Anda sendiri, bahwa Anda benar-benar mendengar mereka, dan bahwa Anda tidak membutuhkan apapun dari mereka untuk merasa lengkap. Ini adalah fondasi dari setiap koneksi mendalam yang pernah ada. Bukan manipulasi, bukan teknik pick-up, bukan permainan psikologis. Hanya dua manusia yang utuh, hadir, dan bebas dari kebutuhan neurotik untuk validasi, yang bertemu dalam momen autentik. Seneca menulis bahwa kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Berapa banyak penderitaan yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri dalam konteks hubungan karena kita khawatir tentang penolakan, tentang tidak cukup baik, tentang kehilangan peluang? Dan berapa banyak dari ketakutan-ketakutan ini yang benar-benar terwujud versus berapa banyak yang hanya ada di kepala kita? Praktik Stokisme mengajarkan kita untuk memeriksa ketakutan kita, untuk bertanya apakah ini rasional, apakah ini membantu, apakah ini benar-benar melayani kita. Lebih sering daripada tidak, kita menemukan bahwa ketakutan kita adalah hantu yang kita ciptakan sendiri, tidak berdasar pada realitas tetapi pada asumsi dan proyeksi kita. Ketika Marcus Aurelius menghadapi kematian, dia tidak melakukannya dengan ketakutan tetapi dengan ketenangan seorang filsuf yang telah menghabiskan hidupnya mempersiapkan diri untuk menerima apapun yang alam semesta bawa. Jika dia bisa menghadapi kematian dengan ketenangan seperti itu, tentu kita bisa menghadapi kemungkinan penolakan dalam interaksi sosial dengan lebih banyak keberanian. Tapi ini bukan hanya tentang menghadapi ketakutan, ini tentang menciptakan kehidupan yang begitu penuh makna dan tujuan sehingga tidak ada interaksi tunggal atau hasil tunggal yang bisa menghancurkan Anda. Ketika Anda memiliki misi dalam hidup, ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, ketika Anda tumbuh dan berkembang setiap hari, satu penolakan atau satu kekecewaan menjadi hanya titik kecil dalam kanvas yang jauh lebih besar. Stokisme mengajarkan kita untuk melihat gambaran besar, untuk memahami bahwa hidup adalah perjalanan panjang dengan banyak naik turun, dan tidak ada momen tunggal yang mendefinisikan keseluruhan cerita kita. Sekarang mari saya bagikan sesuatu yang sangat praktis yang bisa Anda mulai lakukan hari ini. Setiap pagi, luangkan 5 menit untuk duduk dalam keheningan dan ingatkan diri Anda tentang 3 hal ini. Pertama, Anda lengkap apa adanya, nilai Anda tidak bergantung pada opini siapapun. Kedua, satu-satunya momen yang Anda miliki adalah sekarang, jadi Anda akan sepenuhnya hadir dalam setiap interaksi. Ketiga, Anda akan melakukan yang terbaik dan melepaskan kemelekatan pada hasil tertentu. Praktik sederhana ini, yang terinspirasi dari meditasi pagi Marcus Aurelius, akan mulai mengubah energi Anda dari dalam keluar. Dan ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam konteks ketertarikan, ingatlah hal ini. Tujuan Anda bukanlah untuk membuat mereka menyukai Anda, tujuan Anda adalah untuk melihat apakah ada koneksi autentik yang alami. Ini adalah perubahan perspektif yang halus namun revolusioner. Alih-alih menempatkan diri Anda dalam posisi yang dinilai, Anda menempatkan diri Anda sebagai seseorang yang juga mengevaluasi apakah ini cocok. Ini tidak arogan, ini sehat. Ini adalah pengakuan bahwa waktu dan energi Anda berharga, dan Anda ingin menginvestasikannya dalam koneksi yang saling menguntungkan dan autentik. Filosofi Stokisme juga mengajarkan kita tentang virtue, atau kebajikan sebagai tujuan tertinggi. Dalam konteks hubungan, ini berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, kejujuran, dan kebaikan,
Terlepas dari apakah ada ketertarikan romantis atau tidak. Ini berarti tidak memanipulasi, tidak berbohong, tidak bermain dengan perasaan orang. Ketika kebajikan adalah kompas Anda tidur nyenyak di malam hari mengetahui bahwa Anda telah bertindak dengan integritas, tidak peduli apa hasilnya. Dan ironisnya lagi, integritas ini, komitmen pada kebajikan ini, adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa Anda miliki karena orang-orang secara intuitif merasakan bahwa mereka bisa mempercayai Anda. Dalam konteks hubungan dan ketertarikan, ini mengubah segalanya. Ketika Anda mendekati interaksi dengan energi ketidakmelekatan yang sehat, Anda membebaskan diri Anda dari hasil yang spesifik. Anda tidak berinteraksi dengan agenda tersembunyi untuk membuat seseorang menyukai Anda, untuk mendapatkan nomor telepon, untuk mencapai tujuan tertentu. Anda berinteraksi karena Anda menikmati koneksi manusia itu sendiri, terlepas dari kemana arahnya. Dan ironinya, ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk hasil tertentu, Anda sebenarnya menjadi jauh lebih menarik karena Anda tidak memancarkan energi kebutuhan atau agenda. Pikirkan tentang perbedaan energi antara seseorang yang berkata dalam hatinya saya benar-benar perlu membuat orang ini menyukai saya versus seseorang yang berkata saya akan menjadi diri saya yang terbaik dan menikmati interaksi ini, apapun yang terjadi. Energi mana yang lebih menarik? Energi mana yang membuat orang merasa nyaman dan ingin membuka diri? Jawabnya jelas. Ketidakmelekatan yang paradoks ini menciptakan ruang di mana koneksi autentik bisa berkembang karena tidak ada tekanan, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada manipulasi. Epictetus mengajarkan murid-muridnya bahwa kita harus membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Anda bisa mengontrol bagaimana Anda menampilkan diri, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, seberapa autentik Anda, seberapa hadir Anda. Tetapi Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain akan merespons Anda. Anda tidak bisa mengontrol apakah mereka akan tertarik pada Anda. Anda tidak bisa mengontrol apakah hubungan akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Dan ketika Anda benar-benar menerima ini, beban yang luar biasa terangkat dari bahu Anda. Bayangkan hidup tanpa kebutuhan konstan untuk validasi, tanpa ketakutan akan penolakan, tanpa kecemasan tentang apakah Anda cukup baik. Ini bukan fantasi, ini adalah realitas yang hidup oleh para praktisi stokisme. Mereka memahami bahwa nilai mereka